Habis maghrib, selain Yasin dan Tabarak, bacalah surah ini. 70.000 malaikat akan beristighfar untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada waktu maghrib sampai menjelang isya adalah salah satu waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, wa ammal qira'atu fi ghairi sholati fa afdaluha qira'atul lail wan nisful akhiri minhu afdalu minal awal wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Adapun membaca Al-Quran di luar sholat, waktu terbaik membacanya adalah pada waktu malam. Separuh malam yang kedua lebih baik dari yang pertama. Namun membaca Al-Quran di antara waktu maghrib hingga masuk isya termasuk waktu yang disukai. Maka pada video-video yang telah lalu telah kita bahas bahwa sangat baik membaca Al-Quran pada waktu maghrib. Di antara surah pilihan yang dianjurkan di waktu malam, termasuk waktu maghrib yang telah kita bahas adalah surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, surah Yasin, dan 3 surah pendek, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah pilihan lainnya yang juga dianjurkan dibaca pada waktu malam, khususnya di waktu maghrib karena mulia dan istimewanya waktu maghrib. Surah tersebut adalah surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan adalah surah ke-44 dalam Al-Quran. Surah yang terdiri dari 59 ayat ini tergolong surah Makkiyah, yakni surah yang turun kepada Rasulullah saat beliau masih bermukim di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Dinamakan Ad-Dukhan yang berarti kabut, diambil dari kata Ad-Dukhan yang terdapat pada ayat 10 surah ini. Nah, di dalam mushaf Al-Quran, surah Ad-Dukhan terletak di juz 25, berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jathiyah. Nah, surah Ad-Dukhan dianjurkan dibaca pada waktu malam. Boleh dibaca waktu maghrib, habis isya, atau menjelang tidur. Apakah rahasia keutamaannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Inilah keutamaan membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, yakni pagi harinya ada ribuan malaikat sedang sibuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang membacanya. Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri jika kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan doanya atau istighfarnya para malaikat. Apalagi tidak 1-2 malaikat yang mendoakan, tetapi 70.000 malaikat. Dan doanya para malaikat pasti mustajabnya karena mereka termasuk makhluk suci dan tak memiliki dosa. Jadi para sahabat, di samping membaca surah Yasin, surah Tabarak, surah Al-Waqi'ah, juga 3 surah pendek, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas,
kita juga boleh mengamalkan surah ini. Atau kita pilih surah Ad-Dukhan saja kita amalkan habis maghrib, juga tidak ada larangan. Yang penting habis maghrib kita isi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jika semua surah pilihan yang panjang-panjang kita tak sempat membacanya, atau belum sanggup membacanya karena masih terbentur sulit membacanya dengan lancar, maka solusinya adalah mengamalkan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali atau 20 kali atau 30 kali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam video sebelumnya, bahwa balasannya membaca surah Al-Ikhlas adalah dibangunkan istana di dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Barang siapa yang membacanya 20 kali, dibangunkan 2 buah istana di surga. Dan siapa yang membacanya 30 kali, maka disiapkan untuknya 3 buah istana di surga. Kalau semuanya tak sanggup, ya paling tidak bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali agar kita tercatat telah memanfaatkan waktu maghrib untuk membaca Al-Quran. Dan insya Allah meski hanya 1 kali membaca surah Al-Ikhlas, balasan pahalanya pun sudah sangat luar biasa, yakni setara membaca Al-Quran 10 juz. Karena surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, dan sepertiga Al-Quran adalah 10 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.